Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua menyadari bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi lautan luas. Letak geografis ini membuat kita diberkahi dengan kekayaan laut yang melimpah, tetapi juga mengharuskan kita menghadapi potensi ancaman dari laut, termasuk ombak besar, gelombang tinggi, dan tsunami. Kita tahu bahwa cuaca ekstrim dan perubahan iklim semakin sering memengaruhi keadaan alam. Tahun 2025 mungkin membawa tantangan-tantangan yang memerlukan kewaspadaan kita semua. Ombak besar sering kali muncul tanpa tanda-tanda yang jelas. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga, terutama bagi saudara-saudara kita yang tinggal di pesisir pantai, nelayan, dan mereka yang bekerja di laut. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, jika mereka mengetahui. Ayat ini mengajarkan kita agar tidak bergantung pada kekuatan selain Allah. Namun, kita juga diperintahkan untuk menggunakan akal dan ilmu pengetahuan dalam menjaga diri. Kewaspadaan adalah bagian dari iman. Rasulullah SAW juga bersabda, "Janganlah engkau menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan." Artinya, kita tidak boleh lengah terhadap bahaya yang ada. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mari kita tingkatkan pengetahuan tentang tanda-tanda alam dan peringatan dini. Jika kita mendengar adanya potensi gelombang tinggi atau tsunami dari otoritas terkait, jangan anggap remeh. Ambillah langkah preventif, seperti mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kedua, bagi mereka yang bekerja di laut, pastikan untuk selalu mengikuti panduan keselamatan. Gunakan alat-alat yang mendukung keselamatan seperti jaket pelampung, dan jangan melaut ketika cuaca sedang tidak bersahabat. Ketiga, penting bagi kita untuk selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Tidak ada yang dapat menahan kehendaknya, tetapi doa dan tawakal adalah kekuatan yang akan menenangkan hati kita. Terakhir, mari kita bahu-membahu menjaga lingkungan. Penebangan hutan mangrove dan pencemaran laut dapat memperparah dampak dari ombak besar. Lindungi alam kita sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Waspada terhadap ombak besar bukan berarti kita takut berlebihan, tetapi menunjukkan rasa tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kita harus terus waspada dan menjaga karena ombak laut bisa kapan saja menerjang tanpa bisa kita ketahui sebelumnya. Laut yang tenang bisa berubah menjadi gelombang dahsyat hanya dalam sekejap. Oleh karena itu, kewaspadaan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus kita jalankan setiap saat. Sebagai manusia, kita diberi akal dan kemampuan untuk mengenali tanda-tanda bahaya. Kita tidak boleh menutup mata terhadap peringatan dari para ahli atau lembaga terkait. Informasi tentang cuaca buruk, angin kencang, atau gelombang tinggi harus kita sikapi dengan serius. Jangan pernah meremehkan alam, karena sekecil apapun potensi bahaya dapat membawa dampak besar jika kita lalai. Di Indonesia, sejarah mencatat banyaknya bencana yang berhubungan dengan laut. Tsunami di Aceh, gelombang tinggi di selatan Jawa, dan banyak kejadian lainnya adalah pelajaran berharga.
Semua ini mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam menghadapi risiko. Meskipun teknologi sudah semakin canggih, tetap saja ada keterbatasan manusia dalam memprediksi kehendak alam. Kesadaran masyarakat menjadi kunci penting dalam menghadapi ancaman ini. Kita harus saling mengingatkan, saling mendukung, dan saling melindungi. Jangan sampai ada pihak yang merasa aman sendiri tanpa memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Kerjasama komunitas sangat diperlukan, terutama di daerah pesisir yang lebih rentan terhadap dampak gelombang besar. Selain waspada terhadap bahaya, kita juga perlu memahami bahwa menjaga lingkungan adalah salah satu cara untuk mengurangi dampak buruk dari ombak besar. Hutan mangrove, misalnya, dapat menjadi penghalang alami yang melindungi pantai dari gelombang tinggi. Namun sayangnya, banyak kawasan mangrove yang rusak akibat ulah manusia. Jika kita tidak segera bertindak, kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Penting bagi kita untuk mengedukasi generasi muda tentang potensi bahaya ini. Anak-anak dan remaja harus dibekali dengan pengetahuan tentang bagaimana menghadapi situasi darurat. Simulasi evakuasi tsunami, pemahaman tentang peringatan dini, dan cara mengenali tanda-tanda bahaya harus diajarkan sejak dini. Dengan begitu, mereka akan tumbuh menjadi individu yang tanggap dan sigap menghadapi bencana. Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari laut. Laut adalah sumber kehidupan, tetapi juga bisa menjadi ancaman jika kita tidak menghormatinya. Para nelayan, misalnya, harus memahami risiko yang mereka hadapi setiap kali melaut. Teknologi seperti radar cuaca atau aplikasi prediksi cuaca laut dapat membantu mereka menentukan waktu yang aman untuk melaut. Doa dan tawakal juga harus selalu menjadi bagian dari usaha kita. Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah, namun, tawakal tidak berarti pasrah tanpa usaha. Sebaliknya, tawakal adalah bentuk keimanan yang disertai dengan upaya maksimal. Kita berusaha melindungi diri, keluarga, dan masyarakat, sambil memohon perlindungan kepadanya. Selain itu, kita perlu memperkuat sistem peringatan dini di daerah-daerah rawan. Teknologi yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat. Pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat harus bekerja sama dalam memastikan sistem ini berjalan dengan baik. Jangan sampai ada informasi penting yang terlambat atau tidak tersampaikan. Dalam menghadapi potensi ombak besar, kesiapan fisik dan mental juga sangat penting. Jangan panik ketika menghadapi situasi darurat. Panik hanya akan memperburuk keadaan. Oleh karena itu, pelatihan tanggap bencana perlu dilakukan secara rutin, terutama di daerah pesisir. Dengan begitu, masyarakat akan lebih siap dan tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana datang. Kita juga harus menghargai para ilmuwan dan peneliti yang bekerja keras untuk mempelajari fenomena alam ini. Mereka memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pemahaman kita tentang laut dan potensi bahayanya. Dengan menghormati ilmu pengetahuan, kita menunjukkan sikap syukur atas nikmat akal yang diberikan Allah kepada manusia. Rasa syukur juga harus diwujudkan dalam bentuk menjaga hubungan baik dengan alam.
Jangan hanya mengambil manfaat dari laut tanpa memikirkan kelestariannya. Sampah plastik yang dibuang ke laut, misalnya, dapat merusak ekosistem laut dan memperparah dampak gelombang besar. Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan penyebab masalah. Waspada terhadap ombak besar bukan berarti kita hidup dalam ketakutan. Sebaliknya, kewaspadaan adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain. Kehidupan ini adalah amanah yang harus dijaga sebaik-baiknya. Ombak besar yang datang tiba-tiba menunjukkan betapa kecilnya manusia di hadapan kekuasaannya. Namun, Allah juga memberikan kita kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Jangan sia-siakan kemampuan ini dengan bersikap lalai atau ceroboh. Mari kita jadikan tahun 2025 sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian kita terhadap keselamatan di laut. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya. Kita harus terus belajar dari pengalaman, baik dari kejadian di masa lalu maupun dari peringatan para ahli. Bencana alam tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya bisa diminimalkan. Salah satu caranya adalah dengan membangun infrastruktur yang tahan terhadap gelombang besar. Pelabuhan, bangunan di pesisir, dan fasilitas umum harus dirancang dengan memperhitungkan risiko ini. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mewujudkan hal ini demi keselamatan bersama. Selain itu, penting untuk selalu menjaga komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait. Informasi tentang cuaca dan potensi bahaya harus disampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Jangan ada pihak yang merasa tidak mendapatkan informasi, karena ini bisa berakibat fatal. Semua upaya ini harus dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi sesama. Kita tidak boleh egois dan hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Dalam Islam, membantu orang lain adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Ketika kita membantu orang lain, Allah akan membantu kita. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah kita bahas ini. Mari kita jadikan kewaspadaan terhadap ombak besar sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan lebih siap menghadapi segala kemungkinan yang datang. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap ujian dengan sabar dan ikhlas. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hamba-Nya. Semoga kita termasuk hamba-Nya yang selalu bersyukur dan berserah diri kepada-Nya. Kesadaran terhadap bahaya ombak besar juga harus menjadi perhatian bagi komunitas yang lebih luas. Informasi dan edukasi tentang keselamatan di laut harus terus disebarkan, baik melalui media sosial, ceramah di masjid, sekolah, maupun kegiatan masyarakat. Pengetahuan ini tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang tinggal di pesisir, tetapi juga bagi siapa saja yang suatu saat mungkin berhadapan dengan bahaya alam. Selain itu, mari kita perkuat rasa peduli terhadap sesama. Ketika bencana melanda, solidaritas adalah kunci untuk bertahan. Bantuan sekecil apapun, baik tenaga, materi, maupun doa, dapat memberikan dampak besar bagi mereka yang terdampak. Sikap saling membantu ini adalah cerminan dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya ukhuwah atau persaudaraan.
Kita juga perlu memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan organisasi masyarakat. Ketika kita bekerja bersama, upaya penanggulangan bencana akan lebih efektif. Jangan ragu untuk melibatkan diri dalam pelatihan atau kegiatan sosial yang berhubungan dengan mitigasi bencana. Teknologi juga harus dimanfaatkan secara maksimal. Di era digital ini, informasi dapat dengan cepat disebarkan melalui berbagai platform. Mari gunakan teknologi ini untuk tujuan yang baik, seperti memberikan peringatan dini, menyebarkan tips keselamatan, atau berbagi pengalaman yang dapat menginspirasi orang lain untuk lebih waspada. Namun, di balik semua upaya ini, kita tidak boleh melupakan bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah. Sebesar apapun persiapan kita, hasil akhirnya tetap berada di tangannya. Oleh karena itu, mari kita sertai setiap usaha dengan doa yang tulus, memohon perlindungan dan keberkahan darinya. Sebagai umat beriman, kita juga diajarkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Laut yang kadang membawa bahaya juga merupakan sumber rezeki yang tak ternilai. Dengan menjaga laut dan lingkungan, jangan biarkan keserakahan merusak keseimbangan alam yang telah Allah ciptakan dengan sempurna. Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan generasi yang lebih tangguh dan sadar akan risiko bencana. Anak-anak kita harus tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya menjaga keselamatan diri dan lingkungan. Ini bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Sebagai individu, mari kita introspeksi diri. Sudahkah kita melakukan yang terbaik untuk melindungi diri dan orang lain dari bahaya? Sudahkah kita peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar? Jangan sampai kita menjadi bagian dari masalah, tetapi jadilah bagian dari solusi. Ketika kita berbicara tentang ombak besar, itu bukan hanya tentang bencana alam. Itu juga mengingatkan kita tentang kehidupan yang penuh dengan ujian. Sama seperti ombak yang kadang datang tiba-tiba, ujian hidup juga sering datang tanpa kita duga. Namun, dengan iman, ilmu, dan usaha, kita bisa menghadapi semuanya dengan lebih baik. Sebagai penutup, mari kita terus tingkatkan kewaspadaan, kepedulian, dan rasa tanggung jawab kita terhadap keselamatan bersama. Jangan lupa untuk selalu berbagi informasi bermanfaat ini kepada orang-orang di sekitar kita. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa diselamatkan. Jika Anda merasa apa yang kami sampaikan bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, follow, atau bagikan kepada yang lain. Dengan begitu, pesan-pesan kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak orang dan memberikan manfaat yang lebih luas. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari komunitas yang peduli dan siap menghadapi segala tantangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.